Episode 98. Pria parubaya itu menghampiri istrinya. "Ma, sudah waktunya," ucap pria parubaya itu. Wanita parubaya itu kembali memeluk anak sematawayangnya, kemudian beralih ke menantunya. Pasangan suami istri itu memasuki pintu keberangkatan. Jasmine melambaikan tangannya seraya meneteskan air matanya. Air mata perpisahan sekaligus air mata untuk bencana rumah tangganya. Setelah orang tuanya masuk ke dalam bandara, Jasmine langsung menoleh ke arah suaminya. Pria itu langsung meninggalkan istrinya menuju parkiran. Jasmine berlari kecil agar dapat jalan beriringan dengan suaminya. "Diki, dengarkan aku." Jasmine memegang lengan suaminya, tapi tangannya langsung ditepis secara kasar oleh Diki. Jasmine terus mengikuti suaminya dan berusaha menjelaskan ke suaminya. "Diki, dengarkan aku." Dokter Diki langsung berhenti dan menatap tajam ke arah istrinya. "Kenapa kamu dan Kevin membohongiku? Kenapa?" teriak Diki. "Diki, akan aku jelaskan. Sebaiknya jangan di sini." Jasmine melihat suasana parkiran yang penuh dengan orang-orang yang sedang memarkirkan maupun yang mengeluarkan mobilnya. Jasmine menarik tangan suaminya agar segera menuju mobilnya. Pria itu menepis tangan istrinya dan jalan lebih dulu dari Jasmine. Masuk ke mobil tanpa membukakan pintu mobil untuk istrinya. Setelah istrinya masuk, Diki langsung menekan pedal gas dengan penuh amarah. "Jelaskan padaku sekarang," bentak Diki. Jasmine sontak kaget karena selama Diki menjadi kekasihnya, tidak pernah sedikit pun pria itu berkata kasar. Tapi hari ini, pria yang telah resmi menjadi pria asing baginya. Aku akan jelaskan nanti di rumah," ucap Jasmine gugup. Dia tidak ingin menjelaskan ke suaminya karena mengingat risiko yang akan mereka hadapi jika mengendarai dengan penuh amarah. "Aku mau sekarang," bentak Diki lagi. "Akan aku jelaskan nanti," ucap Jasmine menolak. Diki melajukan mobilnya cukup kencang. Dia tidak memperdulikan apapun lagi. Menurutnya, dia harus segera sampai di rumahnya. "Diki, pelan-pelan," ucap Jasmine ketakutan. "Kenapa? Apa kamu takut mati?" Pertanyaan Diki membuat Jasmine menangis. "Aku tidak takut mati, tapi setidaknya penuhi janji kamu untuk menjagaku," ucap Jasmine. Walaupun Jasmine sudah mengatakan seperti itu, tidak membuat Diki menurunkan kecepatannya. Dia malah menambah kecepatannya. Mobil melaju dengan kencangnya. Tiba-tiba, "Diki, awas!" teriak Jasmine. Diki berhasil menghindari kendaraan bermotor yang ada di depannya. Diki hampir menabrak pengendara motor itu. Seketika, Diki menurunkan laju mobilnya. Sedangkan Jasmine memegang dadanya karena hampir saja mengalami tabrakan. Akhirnya mobil sampai di kediaman mereka. Diki langsung keluar dari mobil seraya membanting pintu mobil dengan sangat kuat. Jasmine menghela nafasnya dan mengikuti langkah suaminya. Di kamar, Dokter Diki terlihat suntuk. Dia terus mondar-mandir seraya mengacak rambutnya. Melihat istrinya masuk, dia langsung menarik tangan Jasmine agar segera duduk di depannya. "Diki, jangan bersikap kasar," ucap Jasmine seraya memegang pergelangan tangannya. Tarikan yang dilakukan Diki membuat tangan Jasmine sakit. "Aku akan bersikap kasar karena kamu dan Kevin telah membohongiku," ucap Diki seraya menuding istrinya. "Kami tidak membohongi kamu. Aku dan Kevin hanya masa lalu," ucap Jasmine dengan mata berkaca-kaca. "Masa lalu kamu bilang?" Diki menendang lemari dengan kakinya. Brak, brak. Jasmine hanya bisa memegang dadanya yang terus berdetak kencang. "Kamu tahu, baru beberapa hari yang lalu kamu mengatakan kepadaku kalau kamu masih mencintai pria itu.
Dan sekarang kamu bilang masa lalu? Teriak Diki marah. Jasmine terus menggelengkan kepalanya. Aku akui salah. Ini tidak ada hubungannya dengan Kevin. Semua salahku. Ucap Jasmine menangis. Kamu masih melindunginya, ha? Aku tidak melindunginya. Cintaku tidak pernah dibalas Kevin. Dari dulu orang tua kami selalu menjodohkan kami, tapi Kevin selalu menolak. Sampai dia terpaksa menerima perjodohan itu agar orang tuanya mau dibawa ke sini. Jelas Jasmine dengan derai air mata. Intinya kamu masih mencintainya, iya kan? Bentak Diki lagi. Jasmine hanya bisa menangis. Dia tidak bisa membuktikan apapun. Kenyataannya dia sedang berusaha untuk menyukai suaminya. Tapi tidak ada bukti yang bisa menjelaskan tentang perasaannya. Aku tahu, kenapa kamu menolak dicium. Pasti karena kamu melihat Kevin, iya kan? Bentak Diki lagi. Jasmine hanya menggelengkan kepalanya. Lidahnya serasa tercekat. Menurutnya, tidak ada gunanya jika dia menjelaskan tentang foto yang ada suaminya dengan wanita lain. Karena akan membuat masalah tambah runyam. Mulai malam ini, kamu tidur di kamar lain. Usir Diki. Jasmine langsung beranjak. Pindahkan semua pakaian kamu dari lemariku. Ucap Diki ketus. Jasmine menangis seraya mengambil pakaiannya dari dalam lemari dan semua barang-barangnya dimasukkan ke dalam koper. Dengan derai air mata, dia memasuki semua pakaiannya. Jasmine memegang kopernya. Terima kasih untuk tadi malam, ucap Jasmine seraya keluar dari kamar suaminya. Diki hanya membelakangi istrinya. Dia kecewa dengan sikap Jasmine yang telah membohonginya. Jasmine memegang handle pintu kamar yang bertepatan berada di sebelah kamar suaminya. Dia melirik semua pintu kamar. Menghela nafasnya seraya menarik kopernya keluar dari rumah. Jasmine memesan taksi online. Dia memilih meninggalkan rumah itu untuk menenangkan suaminya sekaligus menata hatinya. Tidak berapa lama, sebuah mobil berhenti tepat di depan pagar. Jasmine menarik kopernya dan membuka pagar. Dari dalam kamar, Dr. Diki bisa mendengar seseorang telah membuka pagar rumahnya. Dia melihat dari balik jendela dan melihat istrinya sedang masuk ke dalam mobil. Dr. Diki tidak tahu harus berbuat apa. Rasa kecewa telah menutupi rasa sayangnya ke istrinya. Jasmine hanya bisa menangis seraya menatap jalanan, melihat keramaian kota yang dipadati kendaraan bermotor. Menurutnya, umur pernikahannya tidak akan berlangsung lama, dan dia harus mempersiapkan dirinya jika suaminya menjatuhkan talak kepadanya, dan mempersiapkan jawaban yang akan diberikannya jika orang tuanya bertanya. Di tempat yang berbeda, yaitu di mansion, Ziko sedang mempersiapkan dirinya untuk hukuman yang akan dilakukannya besok pagi. Sayang, teriak Ziko dari ruang ganti, di mana Zira sedang duduk di atas kasur seraya menonton televisi. Sahut Zira. Di mana dalaman kamu? Tanya Ziko dengan sedikit berteriak. Untuk apa? Tanya Zira lagi. Gak ada, sahut Ziko bohong. Zira menghampiri suaminya yang sedang berdiri menatap laci. Itu dalamanku, kenapa masih bertanya? Tanya Zira bingung. Dalaman kamu apa memang kecil seperti ini? Tanya Ziko. Iya, memangnya kenapa? Tanya Zira bingung. Tidak ada, sahut Ziko cepat seraya meninggalkan istrinya yang masih berdiri di depan lemari. Ziko mulai memikirkan tentang dalaman istrinya, di mana dia pernah melihat istrinya memakai dalaman serba besar, yaitu ketika mengandung si kembar. Ziko tahu di mana dia dapat menemukan dalaman istrinya, yaitu di kediamannya. Bersambung. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.